Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ira Amanda dari BKI 2B. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah Al-Quran saya sendiri untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Quran. Nah, dimulai dari sejarah Al-Quran sendiri dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu sejarahnya. Nanti ada sejarah Al-Quran menurut datangnya Islam. Nah, karena disangkut pautkan bahwa Islam datang ke Indonesia sudah membawa Al-Quran. Di antaranya nanti ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Cina, dan teori Persia. Teori pertama yaitu datang dari teori Gujarat, berpendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara yang pertama datang dari teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia pada kisaran abad ke-13 Masehi dari pedagang India atau Gujarat Muslim. Lalu teori yang kedua ada teori Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara Persia ini yang dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia dari Persia singgah dahulu ke Gujarat atau India pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang sedikit mirip dengan kebudayaan dari Persia. Yang ketiga ada teori Mekah atau teori Arab. Nah, jalur masuknya Islam Nah, Quran yang akan saya review ini adalah Al-Quran MSI, di mana Al-Quran yang saya punya ini Al-Quran terjemahan edisi tahun 2015, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran dan disempurnakan oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran. Penulisan lafaz, tanda baca, wakaf, dan lain-lain pada khat Al-Quran mengacu pada mushaf ayat sudut pemerintah Kementerian Agama RI atau Republik Indonesia. Al-Quran ini diterbitkan oleh Al-Hud, kelompok Gema Insani. Nah, teman-teman, Al-Quran MSI ini dibagi dalam 30 juz. Pembagian juz ini terkait erat dengan tradisi penghataman atau menghatamkan dalam 1 bulan. Hitungan juz dimulai dari Alif Lam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Terkait dengan surat Al-Fatihah tidak termasuk ke dalam juz. Penentuan awal juz dalam Al-Quran MSI didasarkan pada Fanun Al-Afnan karya Ibnu Al-Jauzi. Lalu ada beberapa perbedaan Al-Quran MSI dengan Madinah. Di antaranya, kalau di Al-Quran MSI ini, ayat pertama di dalam Al-Fatihah itu berharokat. Sedangkan kalau di Al-Quran Madinah, ayat pertama di dalam Al-Fatihah itu menggunakan simbol, bukan harokat seperti yang ada di Al-Quran MSI ini.
Selanjutnya, jumlah surat di dalam MSI ini atau di dalam Al-Quran MSI ini ada 114 surat. Penamaannya mengikuti pandangan mayoritas ulama. Surat selalu terkait dengan persoalan kategori Makkiyah dan Madaniyah. Dalam hal ini, MSI tampaknya sesuai dengan mengikuti pandangan dari Abu Amr dan Muhammad Syafa'at Rabani, bahwasanya ada 3 surah yang kontroversial di dalam Al-Quran MSI ini, yaitu surah Al-A'rad, surah Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, selanjutnya di dalam MSI ini atau Al-Quran MSI ini memiliki jumlah ayat dalam Al-Quran terdapat 6.660 ayat. Sebenarnya ayat di dalam Al-Quran ini tidak mencapai 6.666 ayat, melainkan jumlah sebenarnya adalah 6.236 ayat. Nah, lalu kenapa menjadi 6.666 ayat? Dikarenakan ini adalah untuk memudahkan dalam mengingat atau menghafalnya. Jadi digenapkan menjadi 6.666 ayat, seperti itu. Nah, mazhab yang diikuti dalam Al-Quran MSI ini adalah mazhab qiraah Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyad dari Ibn Abi Abdirrahman bin Habib al-Salami. Di dalam Al-Quran MSI ini ada 60 hizb. Hizb ini terdapat 2 buah di setiap ayatnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan bacaan Quran dalam 60 hari. Simbolis hizb ini pada MSI menggunakan bentuk persegi dengan lingkaran dan ada tanda titik di tengahnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 158 ini. Seperti itu, walaupun tidak kelihatan. Lalu ada ruku dan makro di dalam Al-Quran MSI ini dibagi dalam 557 makro dan ruku. Pembagian ruku atau makro umumnya didasarkan atas kesatuan tematis pada kelompok ayat. Jumlah ayat dalam setiap ruku atau makro tidak sama. Dalam Al-Quran MSI ini dimulai dari akhir ayat ke-7 surat Al-Baqarah. Seperti ini. Selanjutnya yaitu ada manzil atau manzil di dalam MSI atau Al-Quran MSI ini dibagi menjadi 7 manzil. Nah, pembagian 7 ini terkait erat dengan tradisi penghataman Al-Quran dalam seminggu. Letak awal manzil dikenal dengan istilah Fami Bisyaukin atau artinya mulutku dalam kerinduan. Nah, maksud dari mulutku dalam kerinduan ini adalah kerinduan dalam membaca Al-Quran. Huruf dalam akromin tersebut merupakan huruf pertama dari nama surat yang menjadi awalan manzil. Nah, seperti ini contohnya ada di surat An-Nisa ayat ke-100. Seperti itu, teman-teman. Nah, Al-Quran MSI ini sebenarnya lebih cocok ditujukan untuk penghataman maupun seminggu atau sebulan, atau bisa juga untuk Quran hafalan, seperti itu. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya uraikan, yang dapat saya jelaskan tentang Al-Quran ini atau Al-Quran MSI ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.